Salam sahabat-sahabatku yang terkasih, sesama orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Selamat bergabung kembali dalam waktu saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya kita semua bisa tumbuh bersama di dalam iman dan pengharapan melalui Kristus. Sahabatku yang terkasih, sebelum masuk dalam waktu saat teduh, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih, Tuhan yang mengadakan perkara-perkara ajaib dalam hidup kami, terima kasih atas berkat kasih dan anugerah-Mu yang melimpah di sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan tubuh kami dan perlindungan-Mu yang sempurna bagi kami dan semua anggota keluarga kami. Ya Bapa, sekarang kami mau mulai mendengarkan pengajaran firman-Mu. Berikanlah kami telinga seorang murid yang bisa mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami, dan berkatilah kami dengan hikmat dan pengertian, agar kami bisa memahami apa yang kami dengarkan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, hari ini kita akan belajar dari sebuah ayat Alkitab dalam Yesaya 58 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ayat Alkitab tersebut adalah bagian dari Yesaya pasal 58 mengenai berpuasa. Dikatakan dalam ayat tersebut bahwa Tuhan akan menuntun kita senantiasa. Memang benar bahwa Tuhan akan menuntun langkah kaki orang-orang yang percaya kepadanya. Akan tetapi yang berikutnya dikatakan bahwa Tuhan akan memuaskan hati kita di tanah yang kering. Jadi tuntunan Tuhan tidak selalu melewati tempat-tempat yang indah, sejuk, dan hijau. Tetapi terkadang Tuhan menuntun kita untuk melewati tanah-tanah yang kering, yang merupakan gambaran tentang situasi yang sulit. Beberapa peristiwa yang membuktikan hal ini adalah peristiwa yang pertama, yaitu Roh Kudus menuntun Tuhan Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Matius 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Peristiwa yang kedua, yaitu Tuhan membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian melalui padang gurun. Keluaran 15 ayat 22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Peristiwa yang ketiga, yaitu Tuhan menyuruh murid-murid menyeberang, tetapi ada badai di tengah laut. Matius 14 ayat 22, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Masih banyak lagi peristiwa yang membuktikan bahwa mengikuti tuntunan Tuhan tidak selalu membuat kita berjalan di jalan yang rata dan enak, melainkan terkadang kita melewati jalan-jalan yang sulit yang menyakitkan. Meskipun demikian, di tanah kering Tuhan akan memuaskan hati kita karena Ia memberikan damai sejahteranya bagi kita di tengah-tengah pergumulan kita. Hati kita akan tetap tenang karena penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kita. Mari kita lanjutkan mengupas ayat Alkitab yang kita baca di awal renungan. Di tanah yang kering, Tuhan akan membaharui kekuatan kita. Meskipun pergumulan akan membuat kita merasa lelah dan mengeringkan kekuatan kita, akan tetapi Tuhan selalu memberikan kekuatan yang baru
untuk menopang kita. Bersama Tuhan, kita tidak akan pernah merasakan putus asa dan patah semangat menghadapi ujian-ujian kehidupan. Yang berikutnya dikatakan bahwa kita akan menjadi seperti taman yang diairi dengan baik. Di tengah tanah kering, kita bukannya mati, melainkan justru diubahkan menjadi sesuatu yang indah dan bisa dilihat oleh banyak orang. Kesaksian kehidupan kita akan menjadi kesaksian yang menarik banyak orang kepada kasih dan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan membuat perbedaan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Yang terakhir dikatakan bahwa kita akan menjadi seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Mata air adalah sesuatu yang menjadi berkat dan dinikmati oleh banyak orang. Begitu juga proses kehidupan yang kita lalui. Penderitaan-penderitaan kita akan dipakai oleh Tuhan untuk memproses kita, dan sebagai hasilnya, kehidupan kita akan menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekitar kita. Tujuan Tuhan dalam kehidupan seseorang tidaklah hanya untuk orang itu saja, melainkan Tuhan memiliki rencana yang terbaik untuk semua orang. Jadi, kita pun adalah salah satu alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau dan memberkati orang-orang lain. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, saat kita berada di tanah kering, hal tersebut tentunya terasa tidak enak, dan seringkali kita bertanya-tanya, apakah maksud Tuhan mengizinkan hal itu dalam hidup kita? Akan tetapi, pikiran Tuhan bukanlah pikiran kita, dan kuasa Tuhan melebihi persoalan-persoalan kita. Di tengah tanah kering sekalipun, Tuhan mampu memuaskan hati kita, membaharui kekuatan kita, menjadikan kita seperti taman yang diairi dengan baik dan mata air yang tidak pernah mengecewakan. Oleh karena itu, percayalah bahwa ada banyak berkat setelah penderitaan-penderitaan yang kita alami. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Kita akan berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah dan kebaikan-Mu nyata di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang selalu menuntun kami di tengah tanah kering sekalipun. Kami selalu mempercayai penyertaan dan pertolongan-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu akan selalu menguatkan kami, dan kami percaya ada banyak berkat di balik penderitaan-penderitaan kami, dan Engkau pasti memakai kami untuk menjangkau orang lain dan memberikan kesaksian melalui hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau Allah yang sungguh baik dan tidak pernah berbuat jahat kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.